wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di dalam siswa pelajaran malam hari ini dengan Murim PKK 2021. Tentunya memasuki tahun 2021 banyak tantangan dan bahwa pendaftaran pemerintah tentunya dan kerja akan buka. Kabarnya sih itu honorer atau dengan kedua berpikir untuk mendaftar seleksi P3K tahun 2021 ini. Malam ini akan membahas secara pas tidak ada beberapa informasi yang nantinya bisa dijadikan untuk teman-temannya yang akan daftar pada tahun ini. Pertama kali Baik, terima kasih Bu Kinasi selaku host atas waktu dan kesempatannya. Baik Bapak Ibu, sebuah kebanggaan bagi saya bisa kembali menemani Bapak Ibu untuk webinar hari ini, di mana untuk temanya malam hari ini sangat menarik, yaitu berkaitan dengan P3K. Jadi seperti kita tahu bahwa ini adalah tema yang masih hangat untuk diperbincangkan bersama. Nah, untuk diulas kupas tuntas berkaitan dengan apa sih dan bagaimana sih P3K. Nah, oke. Dengan mengusung tema sharing seleksi P3K 2021 hari ini akan hadir bersama kita selaku presenter yang cukup kompeten untuk mensosialisasikan tentang P3K ini, yaitu Bapak Antoni. Beliau adalah guru dari SMK N3 Tuban. Jadi sebelum saya berikan kepada presenter, akan saya mohon izin dulu untuk menyampaikan beberapa rule ya yang harus dipatuhi oleh Bapak Ibu, yaitu berkaitan dengan tata tertib webinar pada malam hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya mohon untuk Bapak Ibu peserta untuk meng-off-kan dulu atau mengisi dulu mikrofonnya supaya nanti tidak mengganggu ya, presentasi dari Bapak Antoni berkaitan dengan P3K ini, supaya nanti bisa jelas pemaparan dari Bapak Antoni. Kemudian yang kedua, untuk berkaitan dengan link absen nanti akan di-share di ujung-ujung ya, di penghujung acara. Nanti host akan mengirimkan link absen melalui kolom chat. Dan yang ketiga, apabila ada dari Bapak Ibu yang menanyakan atau ada hal yang kurang jelas, silakan bisa menanyakan langsung di termin berikutnya setelah presentasi dari Bapak Antoni. Nanti akan saya berikan kesempatan atau peluang untuk Bapak Ibu bertanya langsung melalui room ini dengan cara menggunakan raise hand ya. Silakan klik raise nya, nanti akan saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung, atau bisa saja Bapak Ibu bertanya melalui kolom chat. Oke. Baik Bapak Ibu, demikian rule untuk malam hari ini. Nah, selanjutnya marilah kita simak bersama pemaparan berkaitan dengan P3K di tahun 2021 ini.
untuk Bapak Abtoni selaku presenter, saya nanti akan berikan waktu kurang lebih sekitar 45 menit untuk ini ya. Tentunya nanti mungkin untuk memperluas wawasan bisa dengan tanya jawab barangkali seperti itu. Silakan Pak Abtoni. Terima kasih Pak Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sharing materi tentang P3K. Nah, tentunya P3 kali ini pada tahun 2021 ini diadakan seleksinya yang menindaklanjuti setelah di gelombang pertama pada 2020 kemarin juga sudah diselenggarakan. Nah, untuk itu saya akan sedikit sharing tentang seleksi yang ada pada tahun 2021 ini. Untuk itu akan saya share materi tentang sharing P3K 2021 ini. Nah, sudah nampak ya Bapak Ibu semuanya kalian terkait dengan materi yang akan saya sampaikan di sharing seleksi guru P3K pada kesempatan kali ini. Marilah Bapak Ibu kita mulai sharing pada kesempatan kali ini. Sharing kali ini saya sampaikan berdasarkan dari sumber yang saya dapatkan dari web Kemendikbud. Nah, di sana Kemendikbud dan BKN serta Kementerian Aparatur Negara itu menyelenggarakan sosialisasi terlebih dahulu, dan ini hasilnya kurang lebih seperti ini akan saya share ulang. Nah, rencana pelaksanaan seleksi guru P3K pada tahun 2021 seperti ini alurnya Bapak Ibu sekalian. Nah, dimulai dari pengajuan formasi, pendaftaran, ujian seleksi, penempatan, dan pemberkasan. Jadi tahap ini yang akan dilaksanakan pada seleksi P3K pada tahun ini. Nah, untuk pengajuan tentunya sebagai pendaftar kita hanya mengetahui informasi pengajuan seperti itu, tidak mengalami, bukan seperti pendaftaran dan seleksi seperti itu. Nah, di teknis pengajuan formasi ini ditutup pengajuannya pada tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuka khusus formasi guru P3K. Nah, formasi yang diajukan sampai bulan Agustus itu bukan ya share-nya kok tidak muncul ya? Belum muncul Bapak? Ya. Oke, saya ulang. Oke, Bapak. Terima kasih Pak. Di sini tampilan saya sudah share video, share itu. Screen saya sudah kelihatan Pak? Malah videonya yang kelihatan. Iya benar. Tapi sudah nampak Pak yang ini Pak, tampilan saya. Sudah nampak Zoom Explorer. Ya, iya.
Nah, sekarang sudah ya Pak? Siap, siap, Kak. Oke. Nah, kita lanjutkan terkait dengan pengajuan formasi. Pengajuan formasi rencananya dibuka pada awal Desember khusus untuk guru P3K. Kemudian, nah, apakah seleksi guru P3K mengurangi atau meniadakan kuota guru CPNS? Nah, pada tahun 2021 ini formasi CPNS tidak disetujui dan hanya yang disetujui formasi guru P3K. Nah, itu terkait dengan pengajuan dengan proses awalnya, proses pengajuan. Nah, ini ada perbedaan antara seleksi guru P3K kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Nah, yang akan saya sampaikan yang berbeda di sini, semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi. Kemudian di sini sebelum memulai ujian, Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Nah, jadi ini yang agak berbeda. Jadi Kemendikbud memfasilitasi untuk peserta yang akan mengikuti ujian seleksi. Nah, alurnya gimana pendaftaran kali ini? Alurnya jadi guru honorer, kemudian individu yang memiliki sertifikat pendidik walaupun bukan sebagai guru honorer yang memiliki tidak bodik, kemudian guru honor K2. Nah, ketiga unsur ini kemudian mendaftarkan ke ini akun SSCN BKN. Proses pertama seperti itu. Dari proses pendaftaran di SSCN BKN. Nah, tentunya di sini dari pengalaman kemarin di CPNS, di sini juga sering ada kendala teknisnya di NIK. Nah, di NIK ini ada banyak kendala terkait dengan NIK yang belum sinkron dengan Capil pusat seperti itu. Jadi dari data Capil pusat tidak bisa sinkron dengan data BKN. Nah, menurut saya, saran saya, jadi kalau ada pendaftaran ini jauh-jauh hari, kita cek dulu, sinkron dulu dengan Capil tempat kita, domisili kita. Nah, kemudian setelah melakukan pendaftaran, kemudian akan ada sinkron tadi dengan database Kemendikbud juga. Nah, kemudian baru bisa melakukan seleksi P3K. Selanjutnya, nah, saya ulangi lagi alur pendaftaran tadi. Di sini saya contohkan di pendaftaran CPNS tahun 2018 seperti ini alurnya. Jadi kita daftar dulu di ASN P3K, kemudian membuat akun, kemudian pendaftaran dan mencetak kartu. Kemudian kartunya bisa digunakan untuk mengikuti seleksi berikutnya seperti itu. Nah, setelah melakukan pendaftaran di SSC P3K tadi, kita langkah selanjutnya mengikuti ujian seleksi. Ujian seleksi di sini saya sampaikan ulang, di sini disampaikan rencana pelaksanaan tadi antara Desember sampai Januari pendaftaran. Kemudian Februari ini, bulan ini, materi pembelajaran dapat diakses. Akan tetapi saya cari tadi sampai saat ini materi yang akan disampaikan di Kemendikbud belum saya temukan. Mungkin bisa kalau ada yang tahu bisa dicari lagi tentang materi pembelajaran. Nah, kemudian di bulan Mei ujian seleksi untuk guru TK di SMP dan SLB akan dilaksanakan. Menyusul bulan berikutnya, bulan Juni, ujian seleksi untuk guru SMA dan SMK. Nah, setelah ujian tersebut, nah di sini ada perbedaan dengan seleksi sebelumnya. Di seleksi kali ini diberikan kesempatan 3 kali. Nah, di bulan September itu apabila tidak lolos pada tes pertama,
Jadi masih ada kesempatan kedua di bulan September dan kesempatan ketiga di bulan Desember, seperti itu. Jadi ada 3 kali kesempatan pada 1 tahun tersebut. Nah, materi ujian dan jadwal persiapan. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu yang pernah mengikuti tes CPNS di tahun 2018 atau 2019 kemarin, materi tes CPNS kemarin sangat berbeda dengan materi ujian P3K ini. Bedanya seperti apa? Di CPNS kemarin tahun 2018-19 itu ada tes SKD, seleksi kompetensi dasar. Nah, isinya apa? Tentang tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Nah, ketiganya ini termasuk SKD. Yang di P3K, seleksi P3K ini nggak ada. Nah, saja yang dipakai itu di seleksi bidang. Dan seleksi bidangnya ini di P3K itu dibagi menjadi kompetensi teknis sesuai mata pelajaran, kemudian ada tes bakat skolastik, penalaran, kemudian itu bobotnya 60%, dan jumlah soalnya untuk kompetensi teknis itu 50, tes bakat skolastik itu 40. Bobotnya kedua ini 60%. Nah, yang 40% itu diambil dari manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Nah, endingnya nanti totalnya 150 soal dengan durasi waktu 170 menit, seperti itu. Kemudian setelah melalui proses seleksi, apabila kita lolos, kita melalui tahap berikutnya ke penempatan. Informasi mengenai penempatan bagi peserta yang lulus passing grade. Yang pertama, di setiap sekolah itu diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan dengan guru swasta maupun lulusan PPG yang mendaftar sekolah tersebut. Jadi yang diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Kemudian jika jumlah peserta yang lulus passing grade di sekolah tersebut melebihi informasi sekolah tersebut, peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan. Jadi yang pertama. Kemudian nomor 2, peserta yang tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihannya akan dirangking kembali. Nah, peserta ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah yang paling diprioritaskan Kemendikbud berdasar rapor mutu di kabupaten atau kota yang sama, guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Nah, selanjutnya peserta bisa menolak penempatan apabila dan mereka memilih untuk ikut ujian seleksi berikutnya. Jadi menolak akan tetapi mengikuti ujian seleksi berikutnya. Yang ketiga, bagi peserta yang tidak lulus passing grade, pemerintah daerah dapat mendistribusikan peserta yang tidak lulus passing grade untuk tetap mengajar sebagai guru honorer sepanjang kebutuhan guru di sekolah tersebut belum terisi oleh PNS atau P3K. Nah, jadi ini peserta yang tidak lulus itu bisa mengajar sampai formasi tersebut tidak terisi oleh PNS dan P3K. Pemerintah daerah juga dapat menempatkan peserta yang tidak lulus passing grade sebagai tenaga kependidikan honorer. Nah, jadi ini bagi yang tidak lolos, ini buat memotivasi kita kalau tidak lolos bisa mengajar apabila guru PNS dan P3K belum terisi formasinya. Kemudian bisa di rolling ke tenaga kependidikan honorer. Selanjutnya, kalau kita lolos ke ujian seleksi tadi, ke pemberkasan. Nah, pemberkasan akan dilakukan oleh BKD. Setelah pemberkasan selesai, BKN mengirim NIP ke pemerintah daerah, kemudian membuat SK pengangkatan serta kontrak untuk guru P3K tersebut. Yang keempat, pemerintah daerah menyerahkan SK pengangkatan setelah kontrak ke guru P3K. Nah, seperti itu tahapannya. Jadi saya ulangi, kalau
kita setelah melaksanakan ujian, apabila kita telah lulus, kemudian kita penempatan tadi rule-nya, kemudian yang terakhir pemberkasan di sini akan dilaksanakan oleh BKD, kemudian prosesnya dikirim NIP, kemudian pengangkatan dan penyerahan SK. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, materi yang akan saya share tadi cuman sekitar sekilas tentang seleksi. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang sudah melaksanakan tes CPNS tahun 2018 atau 2019 dan membandingkannya ada persamaan, itu memang ada persamaan, cuman tidak mutlak sama. Nah, jadi tetap harus Bapak Ibu yang ingin mengikuti seleksi P3K tetap harus mengikuti peraturannya, rule-nya untuk menunjang dalam kita mengikuti seleksi P3K. Demikian Bapak Ibu, Bapak moderator dan host. Jadi materi yang saya sampaikan seperti ini dulu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang akan disampaikan silahkan. Sekian, silahkan moderator. Barangkali terkait pertanyaan pertanyaannya begini, menurut Bapak sebagai narasumber pada kegiatan malam ini, lebih menguntungkan mana antara CPNS dengan P3K ini? Terima kasih. Jadi bisa langsung dijawab mungkin pertanyaan dari nominasi berkaitan dengan P3K, Pak Abdul. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi saya ulang, ini menurut siapa ini yang menguntungkan? Menurut saya pribadi, menurut peserta, apa menurut pemerintah yang menyelenggarakan? Kalau seumpamanya menurut peserta yang menyelenggarakan, yang mengikuti, atau menurut siapa yang diterima P3K atau yang diterima PNS, itu mending mana, untung mana? Kalau yang mengikuti, yang diterima, saya rasa tetap menurut saya itu lebih untung di yang menerima PNS. Soalnya kenapa? Dari sisi gaji, dari sisi pendapatan, di keduanya ini memiliki persamaan sebenarnya. Digaji, kemudian tunjangan ada sama, kemudian sertifikasi P3K pun juga dapat. Nah, yang membedakan itu gaji pensiun. Jadi kalau P3K tidak mendapatkan pensiunan, cuman yang PNS yang mendahnya mendapatkan. Jadi kalau menurut saya yang lebih untung yang PNS, yang PNS bukan yang P3K. Soalnya kenapa? Yang P3K menurut PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K mengatur bahwa P3K tidak mendapat pensiun. Nah, seperti itu. Saya kira jawabannya sudah dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Demikian tadi Ibu jawaban dari Bapak Afron ini ya. Semoga penjelasan dari beliau bisa dipahami. Silakan mungkin sementara waktu sudah semakin menipis, tetap kita sudahi saja ya karena waktunya sudah tidak. Saya kira sudah cukup jelas tadi penjelasan dari Pak Afron berkaitan dengan P3K untuk tahun 2021 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan kesadaran Bapak Ibu untuk menambah wawasan. Setelah menjadi orang hebat, orang sukses, Indonesia bisa memberikan kemajuan kepada diri. Saya Hendri
teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host kita, kepada Ibu Yanti. Silakan.